two, three. One, two, three. Let's go. Mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang elektrolisis. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin ketua kelas bisa siapkan dulu teman-temannya untuk materi hari ini. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya ingin cek hadiran dulu. Adam Albert, Adinda Widyasari, Al Pausan Akbar. Oke, izin. Andi Muhammad Alaksa. Adapun ini tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dalam kehidupan yang terkait dengan pelapisan logam, hukum Faraday pada rancangan pelapisan logam, dan yang keempat merancang set alat pelapisan logam, merangkai, kemudian melakukan pelapisan serta menyusun dan menyajikan. Kita sudah pelajari tentang sel volta. Jadi sel volta dan sel elektrolisis ini masih bagian dari elektrokimia. Di sini saya punya dua buah gambar yang merupakan bagian dari elektrolisis. Ketika kita menggunakan dua buah elektroda, kenapa ada elektroda yang berkurang massanya dan ada elektroda yang bertambah? Sebenarnya kalau secara garis besar ini terkait dengan perkaratan. Pernah lihat besi yang berkarat? Nah, kalau besi yang berkarat, apakah itu bisa dicegah atau tidak? Nah, bagaimana caranya? Oke, pakai stainless steel. Apa lagi? Oke, dicat. Apa lagi? Oke, dilapisi dengan krom. Oke, dilapisi dengan krom. Artinya dilapisi dengan logam lain. Nah, pelapisan dengan logam lain inilah yang disebut sebagai elektroplating. Silakan duduk dulu dengan teman-temannya. Sebelum kita mengerjakan atau memulai menyelesaikan LKPD-nya, di sini saya punya video singkat bagaimana sebenarnya proses elektroplating itu dilakukan. Halo, perkenalkan nama saya Nathan. Di video ini saya akan menjelaskan proses elektroplating atau penyepuhan. Menggunakan nilai 2. Akan ada 4 langkah dalam proses penyepuhan perhiasan. Yang pertama polishing, yang kedua cleansing, yang ketiga degreasing, dan yang terakhir adalah coat atau mewarnai. Di video ini pertama-tama saya akan membahas tiga langkah awal dalam proses penyepuhan mas. Bisa dilihat di sini ada beberapa alat dan cairan yang dibutuhkan untuk proses elektroplating atau penyepuhan. Yang adalah alat gerinda atau mesin poles. Poles ini bertujuan untuk menghilangkan garis-garis dan noda yang mengakibatkan perhiasan terlihat kusam. Sebelum proses penyepuhan dimulai, proses polishing ini harus dilakukan secara detail agar mendapatkan hasil yang maksimal. Proses polishing ini biasa berlangsung kurang lebih sekitar 30-60 detik, tergantung dengan ukuran perhiasan. Indikator berhasilnya proses polishing ini adalah kita dapat bercermin pada perhiasan tersebut. Jangan lupa untuk menggunakan masker agar proses polishing menjadi lebih aman. Bisa dilihat di sini hasil setelah dan sebelum polish. Setelah proses polishing, perhiasan itu bebas dari garis-garis dan lebih terlihat. Bagaimana cara agar cincin yang di sebelah kiri ini sama dengan di sebelah kanan? Nah, untuk menjawab ini tadi sama dengan konsep di videonya. Atau bisa cari materi di internet untuk menjawab ini. Pertama, Pak bikin ya Pak? Nggak pernah. Oke, bisa.
Nah, kalau yang ini, dulu Pak. oh ini, Berarti pernah? ya, Pernah. Begitu bisa, pernah. Maksudnya kasih contoh satu atau dua yang di mana atau bagaimana? Apa? Ini sama. Sampai di sini. Sampai terakhir Pak. Iya. Sampai di sini. Cincin ini bisa Pak. Cincin ini mas, itu nanti yang Kalau kecil dulu gambar. Dia masuk dalam kulit yang teko-teko ini. ya. Enggak pernah kau. Apa? Asli yang Boleh kali ya kita. Emas asli. Iya bisa masuk. Belikan kita kemana? 2 juta. Hah? Logan ya Pak. Batisnya Pak. Ini perak, itu emas. Tapi belum mengkilat. Jadi misalkan itu rancangan alat tak selesai ini hari kan, selesai ini hari sama jadwal tak mau mengerjakan. Nah, misalnya ada yang mau mulai besok dan bahannya tidak tersedia di kita, hubungi Mak. Nah, kalau misalnya mau coba di rumah sendiri boleh, mau dicoba di lab boleh. Kalau di rumah Pak bahan Ya, nanti saya kasih. Hah? Tidak ada yang meledak, kecuali ada yang langsung pakai listrik langsung di rumahnya. Oh iya, yang dari Pulau kan. Iya.
Jadi elektroplating atau penyepuan ini berfungsi untuk melindungi logam terhadap korosi atau memperbaiki penampilan. Jadi di LKPD kemarin kan ada pertanyaan bagaimana mengubah warna perak menjadi warna emas. Salah satunya adalah dengan menggunakan elektroplating. Kemudian pada penyepuan logam yang dilapisi itu dijadikan katoda, kemudian yang melapisi atau yang menyepuhnya itu adalah anoda. Jadi kalau kemarin ada yang pakai paku dan peniti, paku dan peniti ini adalah katodanya. Kemudian yang sebagai anodanya itu adalah tembaga. Pertanyaannya tadi kan mengapa semakin lama semakin menipis tembaganya, ya kan? Karena di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, artinya tembaga ini mengalami oksidasi dan akhirnya berpindah ke paku atau peniti. Kemudian kenapa pada saat di paku dan di peniti ada perbedaan waktu? Ada perbedaan waktu, dan kenapa ketika CuSO4 1 molar yang saya buat dengan fiksal yang kalian bawa lebih cepat di fiksal. Jadi sebenarnya untuk elektroplating ini selain dipengaruhi oleh ketebalan lapisan logam yang mau dilapisi, itu juga dipengaruhi oleh konsentrasi larutannya. Yang terakhir, kenapa warnanya hitam dipakai? Kan kebanyakan kita warnanya hitam. Justru yang menjadi warna tembaga itu adalah menjepit tidak boyanya. Maka yang menjadi warna tembaga itu karena mungkin pada saat membersihkan atau mengamplas itu yang tidak bersih. Mungkin masih ada sisa amplasnya. Jadi yang terlapisi itu adalah sisa amplasnya, bukan pakunya. Apa yang bisa disimpulkan tentang percobaan kemarin, kemudian diskusi hari ini? Masih ada yang lain? Kalau kita bisa simpulkan sebenarnya kan selama ini untuk mencegah korosi itu hanya pengecatan. Tapi kalau mau menggunakan yang lebih canggih itu pakai elektroplating. Oke, sebelum saya tutup ini tolong diisi dulu lembar penilaian diri. Jawabannya ini cuma ya atau tidak. Kemudian ini soal evaluasinya. Ini juga dijawab ya, kalau misalnya waktunya tidak cukup nanti dikumpul saja. Di materi selanjutnya akan kita pelajari itu adalah itu tadi bagaimana menggunakan persamaan hukum Faraday untuk menentukan massa logam. Oke, jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.